Syekh Zainuddin Al-Malibari, Sahrosyami, ya Sahrosyam, wahai bulan Ramadan, laqad alauta mukrimah, sungguh engkau tinggi penuh dengan kemuliaan, wa ghadauta min baini syuhuri mu'azzamah, dan engkau diselingi dari bulan-bulan yang agung. Ya shaimi Ramadana hadza syahrukum, wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ini adalah bulan untuk kamu. Fihi aba hukmil muhaimini maghnama, disinilah yaitu induk daripada hukum yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya pauza man fihi ata'a ilaahu, wahai bahagialah orang-orang yang di dalam bulan suci Ramadan taat kepada Tuhannya, mutaqarriban mutajanniban maharrama, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Tuhannya dan dalam keadaan menjauhkan dari apa yang Allah haramkannya. Fal wailu kullal waili lil asi allazi, maka celaka yang sungguh celaka bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, yang fi syahrihi, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan, aklul harami wa ajrama, yaitu makan barang yang haram dan selalu berbuat dosa. Nas'alullahal karimal mannan ayyaj'alana mimman hafaza ala hududi siyami Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang penuh dengan kebijaksanaan dan pemberiannya, semoga Dia Allah menjadikan kita dari hamba-hambanya yang senantiasa bisa menjaga batas-batas daripada puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian papaza bil firdausi wal jinan wal kusuri wal huril ainil hisan. Semoga nanti orang yang selalu bisa menjaga batas-batas puasa Ramadan, dia akan memperoleh kebahagiaan. Ya, bentuk kebahagiaannya diberikan sorga Firdaus dan sorga-sorga yang lainnya, gedung-gedung dan juga bidadari-bidadari yang sangat nyata. Nah, itulah ya Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan begitu istimewanya bulan suci Ramadan, sehingga jangan sampai kita sia-siakan. Nah, ini kita sudah berada di bulan Rajab. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban. Habis bulan Sya'ban Ramadan. Jadi sebentar lagi Bapak Saudara. Makanya doa selalu kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi 3 bulan nih, Masya Allah, dari Rajab ya ke Sya'ban, dari Sya'ban ke Ramadan. Makanya di sini kita mudah-mudahan menjadi manusia yang bahagia. Caranya bagaimana? Taat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu insya Allah kalau kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, nanti kita akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebahagiaan. Bukan sorga yang rendah, tapi sorga yang paling tinggi. Bukan sorga yang biasa, tapi kelasnya yang paling tinggi, akan diberikan sorga Firdaus. Padahal sorga, yang namanya sorga udah enak aja. Ya, orang yang masuk sorga paling belakang aja itu Masya Allah tinggi sekali nilainya. Nah, sekarang kalau dikasih sorga Firdaus kan Masya Allah, itu satu rahmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan bulan suci Ramadan. Paslun, ini satu pasal fi fadlil asril akhiri, di dalam menerangkan keutamaan 10 hari yang terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Walailatul Qadri, dan menerangkan tentang keutamaan malam Qadar. Wal i'tikafi, dan menjelaskan juga tentang i'tikaf. Wa ihya ilailatil id, dan menerangkan juga tentang menghidupkan 2 malam id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
wa shadaqatil fitri, dan juga menjelaskan tentang zakatul fitri. Ya, jadi ada beberapa nih yang penting dijelaskan. Pertama, 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang kadang-kadang orang udah mulai capek, lemes, letih. Ya, sehingga kebiasaan di kita 10 malam terakhir udah pada kosong. Ya, jamaah udah jarang sekali ada. Padahal ini adalah malam yang sangat istimewa. Nah, makanya kita kalau udah ngaji bener-bener dah. Ya, jadi kesungguhan kita bukan di malam-malam pertama sebenarnya. Kalau malam pertama masih babak penyisihan, ya mestinya kita harus benar-benar mantepin nanti di 10 malam yang terakhir. Ya, di 10 malam yang terakhir. Jadi kalau kita biasa di hari-hari pertama baca Qur'annya 10 juz, 5 juz, di 10 hari terakhir mesti lebih dari itu. Tapi kadang-kadang ini udah sisa-sisa kita. Ya, 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir, kadang-kadang ya Allah ada banyak yang nyerah. Ini salahnya kita begitu. Ya, salahnya kita begitu. Ya, makanya kita kalau udah ngaji ya robahlah sikap kita. Beda 10 hari yang terakhir berbeda. Karena kita udah suka ngaji, udah paham bener. Ini malam yang istimewa, ini hari-hari yang istimewa. Nah, seperti jangan ngikutin saudara-saudara kita yang lain. Jangan. Ya, jangan malam pertama itu orang segitu banyaknya. Ya, itu cuma kebiasaan yang gak baik. Ya, mestinya malam yang terakhir harus begitu. Tanggal 21 itu penuh. Ini biasanya gak pernah penuh. Malam 21 penuh. Tuh, itu orang udah sadar tentang keagamaan. Ya, tapi nyatanya enggak, Pak. Mau dikata apa aja udah begitu dah. Ya, coba tanggal 21, 22, 23, 29. Ya Allah, orang yang istiqomah doang, yang kelihatannya masih mantep, yang lainnya pada kemana? Udah pada kemana itu? Ya, nah seperti itu. Padahal kita kalau ngaji tuh itu mulu yang dibahas, menerangkan tentang keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, coba kita nanti ya perhatiin tuh Bapak Saudara, gimana saudara-saudara kita di 10 malam yang terakhir. Nah, kita jangan sampai kalah kita. Nah, begitu, lebih mantep lagi, harus lebih ya kuat lagi ibadah kita. Karena Nabi memang begitu contohnya. Nah, makanya ini dijelaskan. Akhraja Syaikhani, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, yang datangnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Siti Aisyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asral akhira shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqaza ahlahu. Ini hadis sahih Bukhari ini dan Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk di 10 hari yang terakhir diikat pinggangnya. Tuh, artinya sadda mizarahu, benar-benar lebih bersungguh-sungguh. Nah, itu satu kinayah. Ya, jadi dia mulai mengikat ikat pinggangnya mulai diikat kencang. Jadi artinya dia udah lebih ya mantap lagi. Tuh kalau Nabi begitu, padahal Nabi ibadahnya kita tahu sendiri, nggak kenal waktu kapan aja, tapi masih 10 malam terakhir melebihi daripada di awal-awal. Itu Nabi begitu. Masya Allah. Ini kalau kita benar-benar perhatiin Bapak Saudara, nah ini kita jangan sampai sia-siakan. Jadi 10 malam terakhir. Kemudian kata Nabi, wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Malamnya dihidupkan. Ya, kalau kita enggak, udah malamnya kita hidupkannya di mall, ya. Nah, begitu orang udah lebih berpikir Idul Fitrinya. Kalau kita kan beda. Ya, kita pikirin hari raya, bukan Lailatul Qadar, bukan malam yang terakhir yang 10, tapi bagaimana bisa merayakan hari Idul Fitri. Nah, itu kita masih punya pikiran ke situ. Idul Fitri lagi. Ya, kita kejar-kejar. Sampai-sampai kita begadang nyari duit. Bukan begadang untuk nyari Lailatul Qadar, tapi persiapan
ya nyari uang buat Idul Fitri. Nabi nggak ada begitu Nabi. Ya, jadi dia hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, diajak untuk bangun malam, menghidupkan malam-malam tersebut. Begitu Bapak Ibu Saudara. Wa fi riwayatin li Muslimin anha, dan di dalam riwayat Imam Muslim juga yang datangnya dari Siti Aisyah, qalat, Siti Aisyah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashril akhiri, itu dia sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang memang Nabi tidak bersungguh-sungguh di lainnya. Jadi ibadah Nabi udah begitu hebat, tapi di 10 hari yang terakhir Nabi lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, bagaimana itu kesungguhan Nabi? Padahal Nabi udah bersungguh-sungguh banget ibadah. Ya, kita bisa lihat Siti Aisyah menggambarkan kalau sholat malamnya Nabi itu tiap malam sholatnya sampai bengkak kakinya. Tuh sampai bengkak, coba bayangkan Bapak Saudara, karena lama diri, lama sujud. Tuh begitu lamanya berdirinya Nabi, begitu lamanya sujudnya Nabi dalam sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kita mah nggak ada yang sampai bengkak, ya gara-gara sholat tahajud. Ya, kali di sini ada, coba nunjuk Bapak Saudara. Ustaz, semalam kaki saya bengkak, emang apa? Ya terpelintir ternyata, keseleo. Nabi mah enggak. Nabi itu terlalu lama berdirinya dan terlalu lama sujudnya. Itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar, buah karya Imam Nawawi, Siti Aisyah jelaskan begitu. Bengkak kaki Nabi. Karena begitu lama berdiri, begitu lama sujudnya. Kita sujud cuma baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali doang. Pernah lebih? Pernah enggak, Pak? Belum kita. Coba dong kalau tahajud. Subhana Rabbiyal A'lanya 33 kali. Pernah? Belum pernah kita baru Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Padahal dianjurkan juga baca Subuhun Kudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati Waruh. Itu disuruh baca dalam sujud kita. Banyak sujud doanya. Kalau kita mau baca lebih lama. Nah, tapi kan kita yang biasa aja Subhana Rabbiyal A'la. Padahal di dalam sholat sunnah tahajud boleh sujud lamain. Kalau Bapak jadi imam tuh nggak boleh. Ntar banyak yang protes. Makmum banyak yang protes. Biasa-biasa aja. 3. Memang itu diajarin. Tapi ini bicara sholat sunnah di rumah sendirian. Boleh lamain. Dirinya lamain baca surah Yasin pernah? Nah, belum. Kita kuliah sama kulhu doang. Nah begitu. Coba baca surah yang lain yang lebih panjang. Kalau bisa kata Nabi, berdirinya jangan sampai lupa baca surah di atas 100 ayat. Pernah kita sholat tahajud baca surah yang di atas 100 ayat. Nah begitu. Jadi ada yang 100 ayat, ada yang 200 ayat, 300 ayat. Nanti ada keterangan hadisnya. Nah seperti itu. Nah begitu. Jadi kita belum sampai tuh ke situ. Sujud lebih lama belum sampai. Kita baru 3 kali. Makanya kalau Nabi lebih bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir, bagaimana? Padahal Nabi sholat udah begitu hebatnya kualitas ibadahnya. Masya Allah. Itu begitu Bapak Saudara. Jadi kita lagi belajar bagaimana caranya supaya sholat kita lebih khusyuk lagi. Khususnya kita hidupkan. Kalau kita mah sholat taraweh aja dah. Pol. Udah cakep banget dah. Kita buat supaya tiap Ramadan pol aja sholat tarawihnya dari malam pertama sampai malam terakhir. Udah hebat banget Bapak Saudara. Mau di rumah mau di musola, mau di masjid, yang penting sholat tarawih jangan ditinggal. Ini kadang-kadang kita sholat tarawih di masjid atau di musola 20 rakaat plus witir 3. Giliran di rumah aku mah 11 aja dah. Tuh begitu. Di rumah 11. Kemarin lagi musim Covid Pak.
Ada yang ngerjain, Ustaz saya ngerjain di musola, iya tapi 11 doang dah, takut nanti ada Satpol PP, begitu. Iya. Jangan, kita udah biasa 20, bawa 20. Ya, sebab sholat tarawih berjamaah memang 20, nggak ada yang 11. Ya, begitu. Iya. Sahabat Umar bin Khattab menjelaskan begitu. Besok, ya. Kalau seandainya kita dapat selebaran kagak boleh sholat, bagaimana Pak? Ya, tetap sholat di rumah tapi 20, jangan 11. Saya nggak mau ada yang pada datang ke rumah Ustaz. Saya sholatnya 11 aja ya Ustaz ya. Ya habisnya 20 kayaknya kebanyakan. Enak aja. Nah begitu. Pertahankan 20 rakaat. Bukan berarti saya bilang yang 11 rakaat salah. Tapi kita udah memang terbiasa diajarin sama orang tua kita, guru-guru kita 20. Kita bukan bicara ini salah, ini benar. Tapi wiridan kita jangan sampai kita tinggalkan apapun alasannya. Tuh, kemarin banyak yang menjadikan alasan. Ustaz, saya ya di musola, di masjid bikin juga sih sholat tarawih walaupun ngumpet-ngumpet cuma 11 rakaat. Nah ini cumanya ini yang saya kagak suka. Ya. Jangan pakai begitu. Kalau mau bikin 20, kalau enggak ya udah di rumah aja 20. Ya, jadi kita sholat enggak dikejar-kejar, enggak ada rasa takut, santai aja. Nah, seperti itu, ya. Jadi pertahankan Bapak 20. Jangan kayak bilang Ustaz, kalau 11 kan enakan dikit rapinya duluan. Nah, begitu. Ya, jadi jangan ya, tetap 20 rakaat. Nanti ditambah sholat witirnya berapa? 3. Kembali saya jelaskan, bukan saya bilang yang 11 salah, bukan. Tapi kita mempertahankan wiridan yang diajarin sama orang-orang tua kita. Tuh begitu, sayang itu. Ya 20 jangan ditinggalkan, 20 jangan ditinggalkan. Dan sholatnya 2 rakaat. Ya ada orang sholat tarawih 4 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah 3, rapi. Ya. Nah ini kita kan udah ngaji, tolong pahami benar. Nah seperti itu. Nah itulah ya informasi yang disampaikan dalam hadis sahih Bukhari dan dalam hadis sahih Muslim. Jadi Nabi benar-benar bersungguh-sungguh yang memang kadang-kadang Nabi enggak bersungguh-sungguh di lainnya. Tuh begitu, padahal di lain Ramadan, di lain 10 hari yang terakhir Nabi ibadahnya udah begitu hebat. Ya, tapi bagaimana kalau Nabi bersungguh-sungguh lagi di 10 malam yang terakhir, Masya Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khussul asral awakhir, itu dia lebih mengistimewakan 10 malam yang terakhir fi Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, bi a'malin, dengan amalan-amalan la ya'maluha fi baqiyati syahri, yang dia tidak amalkannya di ya bulan-bulan yang lainnya. Kalau di bulan-bulan yang lainnya ada amalan yang kagak dikerjain, tapi di 10 malam yang terakhir Nabi kerjakan. Begitu istimewanya 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Wa akhrajad Dailami an Anasin, kemudian Imam Dailami meriwayatkan yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, wahaba li ummati, telah memberikan kepada umat saya, umat Nabi Muhammad, kita semuanya, Lailatul Qadri, yaitu malam kemuliaan. Walam yu'tiha, dan Allah tidak memberikannya Lailatul Qadar man kana qablahum, kepada orang-orang yang hidup sebelum mereka umat Nabi Muhammad. Jadi Lailatul Qadar itu dalam keterangan hadis ini hanya diberikan istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Pokoknya enggak dikenalin tuh yang namanya Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar ini hanya diberikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewa sekali Bapak Saudara. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ya wat-Tabarani. Kemudian ada hadis Imam At-Tabarani an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Rasulullah bersabda, iltamasuha fil asril awakhiri, carilah
yaitu di 10 malam yang terakhir Lailatul Qadar. Fa innaha witrun, maka sesungguhnya biasanya 10 malam yang terakhir dalam bilangan-bilangan yang ganjil, fi ihda wa isrina, tanggal 21, au salasin wa isrina, tanggal 23, au khamsin wa isrina, atau di tanggal 25, au sab'in wa isrina, atau di tanggal 27, au tis'in wa isrina, atau di tanggal 29. Tuh, Nabi yang bilang tuh cari tuh di malam 10 yang terakhir, terutama malam-malam ganjil. Ya, jadi tanggal 21 ganjil, 23 ganjil, 25 ganjil, 27 ganjil, 29 ganjil. Itu tuh ya Masya Allah, yang kadang-kadang orang sudah mulai capek letih, ya udah pada nyerah. Tetapi sebenarnya itu loh malam-malam yang sangat istimewa, jangan sampai kita luputkan. Au akhirul lailatin, atau akhir malam. Ya, akhir malamnya. Faman qamaha, kata Nabi, siapa-siapa yang mendirikannya imanan wahtisaban, semata-mata iman percaya kepada Allah, semata-mata mencari yaitu keredoan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosanya akan diampunkan, baik dosa yang sudah maupun dosa yang akan datang. Itu begitu Bapak Saudara. Masya Allah. Ya, jadi dosa-dosa kita itu yang sudah maupun yang akan datang dijamin akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Lailatul Qadar itu malam yang penuh kemuliaan. Ada yang ngartiin Lailatul Qadar itu artinya kemuliaan. Ada yang ngartiin juga Qadar itu sempit. Kenapa? Karena di malam itu katanya malaikat-malaikat semuanya disuruh turun ke bumi. Semua malaikat turun ke bumi Bapak Saudara. Sampai-sampai bumi terasa sempit. Ya, sehingga itu sayap-sayap daripada malaikat menghalangi cahaya matahari. Tuh, jadi itu siangnya tuh matahari keluar, tapi cahayanya kayaknya enggak nembus ke bumi. Kenapa? Karena terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Itu menandakan bahwa malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Tuh, makanya kalau Lailatul Qadar salah satu tandanya di pagi harinya kita bisa lihat. Ya hujan kagak, ya, tapi matahari enggak tembus cahayanya. Ya, ternyata kenapa enggak tembus cahayanya ke bumi? Itu terhalang oleh sayap-sayap malaikat. Emang malaikat itu Allah ciptakan memiliki sayap Bapak Saudara. Uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Jadi malaikat itu Allah ciptakan punya sayap. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang 3. Uli ajnihatim masna 2. Ya, wa sulasa 3, wa ruba 4. Bahkan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, itu juga turun saat itu. Ya, kan kita udah baca tuh ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tuh. Tanazzalul malaikatu tuh Bapak Saudara, Ibu, artinya malaikat-malaikat pada turun. Warruhu fiha, ulama-ulama tafsir sepakat itu mengartikannya malaikat Jibril. Ya, jadi warruhu fiha bersama juga turun di situ malaikat Jibril alaihissalam. Tuh, begitu mulianya. Sebab malaikat yang sekian banyak itu tidak akan menjadi indah tanpa malaikat Jibril alaihissalam. Sama Nabi yang begitu banyaknya nggak akan merasa indah kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Hari yang ada 7 ini nggak akan indah kalau nggak ada hari Jumat. Tuh begitu. Bulan yang ada 12 tidak akan indah kalau nggak ada bulan Ramadan. Begitu Bapak Saudara. Jadi malaikat triliunan tapi nggak akan merasa indah ya kalau tidak ada malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sama bulan ini yang 12 nggak merasa indah kalau nggak ada bulan suci Ramadan. Nabi yang sekian banyak, Rasul yang sekian banyak
tidak akan merasa indah kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang terkecil, hari yang ada 7 nih, yang setiap minggu, ya itu tidak akan terasa indah kalau tidak ada hari Jumat. Inilah Sayyidul Ayyam namanya, ya hari Jumat. Masya Allah. Begitu dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu mulianya Lailatul Qadar, sampai-sampai malam itu pun turun malaikat Jibril alaihi salam. Ngapain? Mendoakan buat orang-orang yang ibadah, yang qiyamul lail, yang puasa Ramadan. Nah, itu Bapak Saudara, ya. Makanya di sini termasuk ya Nabi jelaskan terkait ya kira-kira kita disuruh bersungguh-sungguh lebih-lebih di malam ganjil di 10 akhir. Sampai-sampai Nabi bilang tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Yang intinya kalau kita benar-benar ibadah semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, ikhlas, tidak ya karena sebab yang lain, jaminannya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti di hari Idul Fitri Syawal seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi enggak semuanya orang-orang yang benar-benar yaitu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya imanan wahtisaban. Saya kira cukup, sudah jam 6. Nanti baru kita lanjutkan wahwa anwailah Lailatul Qadri. Nanti ada ciri malam Qadar itu cirinya bagaimana? Nah, nanti ada hadisnya, kita akan bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, silahkan. Rajab itu bulan nanam, Sa'ban bulan nyiram, dan Ramadan bulannya panen. Sekarang secara logis orang kagak nanam, tapi nyiram, terus mau panen, bisa kagak? Ya kagak bisa. Makanya tuh awalnya itu harus dijalanin dulu, gitu. Kemudian setelah itu ada pertanyaan, kalau kita mau nanam di bulan Rajab, amal ibadah apa yang bisa kita tanam? Iya. Kemudian dalam rangka menyiram di bulan Sa'ban, ibadahnya adalah menyiram. Iya, baik. Jadi memang Bapak, Ibu Saudara, itu banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah bulan Rajab. Walaupun kadang-kadang ini hadis sering-sering dipermasalahkan, ini hadis dhaif katanya, kan gitu ya. Ya, tapi kita berpatokan Pak kepada Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi hadis dhaif itu boleh diamalin untuk fadailul a'mal, enggak apa-apa. Ya, jadi di bulan Rajab itu ada yang puasa, tuh, ada yang kuat 1 hari, ada yang kuat 3 hari, ada yang sebulan puasa di Rajab. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menanam. Tuh. Atau boleh juga banyakin istighfar, banyakin baca selawat, banyakin ya baca Quran, termasuk bersedekah. Itu cara-cara nanam, ya, nanam di bulan Rajab. Nah, nyiramnya bagaimana? Nah, nyiramnya di bulan Sa'ban, perbanyak silaturahim. Ya, silaturahim. Nah, begitu. Jadi makanya ada yang bilang kalau bulan Rajab itu bulan taubat, kita taubat. Bulan Sa'ban dalam rangka nyiram, bulan dalam rangka kita bersihkan terus. Nah, diri kita dengan saling berkunjung silaturahim. Nah, nanti di bulan Ramadannya panen dah. Tuh, begitu. Jadi udah bersih hati kita. Hati tuh udah bersih. Ya, karena udah dijalani ya ibadah-ibadah prosesnya Rajab Sa'ban, sehingga Ramadan udah tinggal bulan pendekatan diri kita kepada Allah. Takarrub kita tuh. Ya, jadi di bulan Ramadan itu udah takarrub. Nah, takarrub ini dekat sama Allah, syaratnya ya harus taubat sama bersihin dulu. Ya, jadi kita taubat, nah kemudian kita bersihin hati kita di bulan Sa'ban, nah kemudian baru takarrub, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tuh begitu. Makanya indah sekali pertanyaan tuh tadi. Ya, jadi kita nih harus ya nanem, nyiram, panen. Nah, begitu. Ya Masya Allah. Inilah yang dikatakan Rajabun syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadanu syahru ummati. Jadi itu benar-benar tuh 3 bulan tuh saling terkait satu dengan yang lainnya. Intinya di Ramadan. Makanya dibilang panen tadi. Ya, panen. Itu udah bulan pendekatan diri kita udah deket banget. Udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang prosesnya udah taubat, membersihkan diri, hati. Nah, sehingga udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kesempatan buat kita Rajab Sya'ban Ramadan, Rajab Sya'ban Ramadan. Ya, kita benar-benar ya bersihkan ya diri kita dengan cara yuk kita mulai menanam. Kemudian nanti nyiram. Insya Allah kita akan panen. Ya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.